Secara pribadi cukup berat lah untuk aku, karena mungkin bisa dibilang mental aku belum cukup kuat untuk misalkan nantinya dapat hate comment yang banyak. Yang menjadi kelemahan aku itu, yang jadi bahan overthinking itu pasti opini orang lain sih. Aku dulu yang tadinya cuek, orangnya bodo amatan gitu, orang mau ngomong apa aku nggak peduli. Aku sekarang malah jadinya kayaknya omongan orang lain tuh sangat berpengaruh bagi aku, seakan-akan kayak aku memang butuh approval mereka. Jadi kepikiran aja sih, jadi kayak mempertanyakan diri sendiri, kayak emang aku begitu ya, apakah aku harus berubah kah, atau pokoknya jadi kepikiran aja sih, jadi kayak mempertanyakan diri sendiri. Jadi stres sendiri sih, karena terlalu mikirin, jadinya ke pressure juga. Secara pribadi cukup berat lah untuk aku, karena mungkin bisa dibilang mental aku belum cukup kuat untuk misalkan nantinya dapat hate comment yang banyak atau dapat kritik yang mungkin agak menusuk gitu. Jadi menurut aku sebagai remaja sekarang cukup berat, dan overthinking itu masih menjadi isu aku gitu. Kalau aku sendiri cara ngadepinnya pasti cerita ke orang tua. Aku harus curhat dulu biar at least sedikit lebih lega gitu. Baru aku berdoa, minta Tuhan sih untuk ubah pola pikir aku, kalau sebenarnya tuh omongan orang lain tuh nggak penting, yang penting tuh kata-kata Tuhan dalam hidup aku. Ada salah satu ayat yang aku suka, diambil dari Joel 2 ayat 21. Bunyinya, "Don't be afraid, be glad now and rejoice, for the Lord has done great things." Menurut aku dari ayat ini selalu ngingetin aku sih untuk kalau misalkan ada omongan orang, ada komen yang mungkin nggak mengenakan hati gitu, untuk nggak usah takut dengerin komen-komen dari orang itu, karena Tuhan itu jauh lebih hebat daripada omongan mereka, dan aku malah lebih butuh omongannya Tuhan daripada omongan orang lain gitu. Jadi aku sebenarnya tuh dari ayat itu selalu diingetin sih, kalau misalkan ada kritik atau komenan yang nggak enak gitu, aku selalu inget untuk tetap bersyukur aja, karena Tuhan udah jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada omongan-omongan itu. Setelah aku datang ke Yesus, pasti ngerasa tenang, ngerasa bisa damai dengan diri sendiri gitu, dan pastinya ada pemulihan sih kalau misalkan udah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan ngerasa spiritnya pasti terbarui gitu. Yesus secara pribadi menurut aku adalah Bapa yang selalu mengasihi anaknya. Misalkan aku udah mulai menjauh, dia selalu mau aku untuk datang kembali gitu. Bukan tipe yang harus aku duluan yang datang, tapi justru malah dia yang mau aku duluan untuk datang kembali, untuk pulang. Dan menurut aku juga dia selalu mengasihi aku sih. Despite all my flaws, semua kekurangan aku, dia tetap mengasihi aku. Bentuk kasih Yesus dalam hidup aku mungkin yang paling simple, aku bisa bangun setiap hari dengan keluarga yang masih lengkap, apalagi di situasi pandemi seperti ini, masih diberi kesehatan dan masih dikelilingi juga dengan orang-orang yang sangat suportif, dan entah gimana caranya juga Tuhan pasti pertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu, support aku, bisa terus ngejagain dan mengasihi aku. Secara pribadi, ketika kita lagi mengalami berbagai masalah sama teman, keluarga, masalah di sekolah, dan lain-lain, terkadang kita lebih memilih untuk memendam sendiri, nggak mau cerita, ataupun berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Jika hari ini kamu butuh teman, sahabat yang mendukung kamu di dalam doa, ini adalah waktu yang tepat buat kamu langsung hubungi nomor telepon di bawah ini. Karena melalui layanan doa Sahabat 24, kami ingin secara khusus jadi sahabat doa kamu.